Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema olahraga atletik. Biasanya olahraga itu dilakukan oleh orang-orang, dengan mental dan fisik yang normal. Namun kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah tim, yang berisikan orang-orang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Di beberapa jenis olahraga, ada turnamen khusus yang diselenggarakan untuk mereka, salah satunya olahraga basket. Sergio adalah anggota dari tim Los Amigos, yang saat ini sedang bertanding di final. Sayangnya dia bermain buruk, sehingga pelatih mencadangkannya kembali. Kakaknya dari bangku penonton memarahinya, karena penampilannya itu. Selama ini Sergio menurut padanya, dan tidak menyadari jika sering dimanfaatkan. Bahkan setiap bisikan yang tidak baik, selalu Sergio dengarkan. Julio sebagai manajer dari tim itu, tentu sudah curiga dengan pengaruh buruk dari kakak Sergio. Namun ketika ingin menasehatinya dengan halus, Sergio malah membelanya. Saat itu Julio belum menyadari, bahwa Sergio akan mengacaukan timnya. Kembali ke pertandingan basket, kedua tim memiliki poin yang tipis, sampai waktunya hampir habis. Pelatih dari tim Amigos menyuruh, untuk segera memasukkan bolanya. Walaupun berlari menjauh, tanpa disangka mereka bisa memasukkan 3 poin, yang akhirnya membuatnya menang. Tidak hanya timnya, semua orang yang ada di sana bersorak atas kemenangannya. Mereka sudah tidak sabar, untuk merayakan dan mendapatkan medali yang diimpikan. Julio pun ingin memanggil Sergio yang masih ada di belakang, yang sayangnya dia sudah pergi, sambil mencuri medali yang disiapkan. Dia pun langsung memberitahu, sehingga panitia menghentikan perayaan saat itu juga. Han robado las medallas. Akibat ulah salah satu anggotanya, akhirnya tim Los Amigos didiskualifikasikan, dan dilarang mengikuti kompetisi selama 2 tahun. Pelatihnya yang sudah tidak tahan, akhirnya langsung mengundurkan diri. Setelah 2 tahun berlalu, tempat dari Los Amigos terbengkalai. Julio selalu mencari pelatih baru, tetapi setelah melihat kondisi itu, semua langsung pergi. Ketika ingin menyerah, tiba-tiba seorang wanita bernama Cecilia datang ke sana. Dia ingin menjadi pelatih di sana, walaupun melihat gedungnya sudah tidak terawat. Mendengar itu Julio heran, tetapi karena tidak ada pilihan lain, dia pun menerimanya. Cecilia bahkan ingin mengumpulkan sendiri, anggota tim yang saat ini sudah tersebar. No. Esos trámites me corresponden a mí. Melihatnya bersemangat, Julio tampak senang, kemudian langsung memberikan daftarnya. Tempat pertama yang dituju, adalah rumah dari Yesus. Cecilia belum menyadari, yang menandatangani kontraknya bukanlah Yesus, melainkan Antonio. Tidak ingin menyinggung perasaannya, akhirnya Cecilia merekrut keduanya. Selanjutnya dia menemui Juanma, yang saat ini bekerja di sebuah teater, dan menjadi badut. Setiap dari mereka memiliki sifat uniknya masing-masing, bahkan orang yang bernama Marin ternyata sensitif terhadap debu. Dia pun setuju untuk bergabung, tetapi akan melakukan latihannya dari rumah. Untungnya Benito yang saat ini bekerja menjadi pelayan, dan juga Manuel yang bekerja membuat kursi kayu, tidak terlalu aneh seperti sebelumnya. Orang selanjutnya yang dicari adalah Roman, yang saat ini bekerja di sebuah museum. Cecilia mendengar, bahwa Roman masih memikirkan perbuatan Sergio 2 tahun lalu. Bahkan Paquito salah satu dari mereka, masih sangat kesal jika mengingatnya. Roman menyuruh Cecilia untuk menemui kapten dari mereka dahulu, dan akan mengikuti keputusannya. Dia adalah seorang wanita bernama Colantes, yang ternyata sangat temperamental. Namun di balik itu semua, dialah yang paling memikirkan tim ini. Mendengar ajakannya, Colantes pun menerimanya, asalkan Cecilia bisa menemukan Sergio, dan menyelesaikan masalahnya. Bergegas dia mencari, yang ternyata sudah lama tidak muncul di tempatnya bekerja. Bahkan ibunya juga tidak mengetahuinya, karena selama ini anak itu selalu pergi bersama kakaknya. Ternyata, saat ini mereka berdua ada di rumah seseorang. Kakaknya itu merampok semua barang di sana, dan ingin memanfaatkan kekurangan dari adiknya. Sergio yang pikirannya tidak sampai di sana, tentu mematuhi kakaknya, untuk tetap berada di sini. Tentu saja polisi langsung datang, dan mengamankannya.
Menurut aturan, untuk tingkat kejahatan tertentu, penyandang disabilitas memperoleh keringanan hukuman. Cara inilah yang terus dipakai kakak dari Sergio, untuk terus memanfaatkan adiknya. Akhirnya Sergio tidak dipenjara, tetapi dimasukkan ke dalam suatu tempat, khusus para penyandang disabilitas. Pengurus tempat itu menerimanya dengan baik, bahkan asistennya yang bernama Andy akan selalu membantu kesulitannya. Tanpa disangka Paquito juga ada di sana, dan langsung mengenali Sergio, orang yang membuatnya kesal. Paquito sudah lama mendapatkan pelatihan di sini, dan dia bahkan bisa pergi ke tempat ini sendiri, dengan menghafalkan urutan gedung sebagai penandanya. Karena saling mengenal, pengurus yayasan ini menyuruh Paquito untuk mengajak Sergio berkeliling. Tentu Paquito yang masih kesal, tampak setengah hati dalam mengantarnya. Tanpa sengaja Sergio melihat orang berkerumun, yang membuatnya penasaran. Ternyata seseorang bernama Brian, sedang memainkan game running, bahkan bisa bersaing dengan player top di dunia. No siempre. Brian selalu menemukan cara untuk bisa menyusulnya, dan memberi tekanan. Ketika Brian ingin mematikan efek listrik dari lawannya, disitulah Sergio salah paham. Dengan polosnya dia ingin membantu, dan malah mencabut listrik dari komputernya. Tentu saja Brian merasa kesal, bahkan ketika Andy ingin memasangkannya dengan Sergio dalam kelompok kecil, dia langsung menolaknya. Conmigo no. Namun Andy tetap memaksa, karena tujuannya adalah mengakrabkan mereka berdua. Di lain tempat, saat ini Cecilia melaporkan hasil dalam mengumpulkan tim ini, pada Julio. Walaupun masih kekurangan satu anggota yaitu Sergio, Cecilia ingin segera mendaftarkan tim ini, untuk mengikuti kompetisi basket. Karena hari ini adalah batas akhir pendaftaran, Cecilia langsung bergegas ke sana. Sialnya taksi yang ditumpanginya malah tertabrak dari belakang, sehingga dia hampir terlambat. Melihat petugas yang mengurus terlalu lambat, Cecilia sampai menegurnya. Pero si no hay tiempo. Tidak ingin gagal gara-gara masalah kecil ini, Cecilia menekan tombol di sana, tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Lagi-lagi dia mendapatkan kesialan, karena olahraga yang diikutinya bukanlah basket, tetapi atletik. Untuk menutupi kesalahannya, kejadian ini tidak diberitahukan pada semuanya. Dia bahkan membujuk Julio, untuk berpindah dari basket ke cabang atletik. Namun semua itu bukanlah keputusannya, karena itu Cecilia harus membujuk sendiri anggota timnya. Menyadari bahwa mereka semua menghormati Julio, Cecilia mengarang suatu kebohongan. Julio no quiere que nadie lo sepa. Dia mengatakan bahwa saat ini Julio sedang melawan penyakitnya, dan hidupnya tidak akan lama. Permintaannya cukup sederhana, yaitu agar mereka semua mau pindah ke cabang atletik. Walaupun seperti tidak nyambung, mereka percaya, dan akan melakukannya dengan sepenuh hati. Semua tampak bersemangat, bahkan Marin yang melakukan latihan terpisah, ingin belajar lempar lembing. Lagi-lagi kesialan terjadi di sana, di mana salah satunya terpeleset, dan menabrakkan titik lemahnya. Menyadari rentetan kejadian ini, Cecilia teringat masa lalunya. Dahulu seluruh teman kuliahnya menjauhinya, karena dianggap membawa sial. Orang yang menyebarkan berita ini adalah Charlotte, wanita yang selalu mengejeknya dari dulu. Awalnya, guru di sana tidak percaya. Tetapi setelah menyentuh tangan Cecilia, tiba-tiba gempa bumi ada di sana. Kembali ke masa sekarang, Julio merasa kaget, semua orang mengucapkan kalimat sedih di depannya. Que las fuerzas te acompañen, Julio. Akhirnya dia sadar, bahwa Cecilia sudah membohongi mereka semua, agar menurut untuk berpindah ke atletik. Julio sendiri tidak marah, karena yang terpenting adalah mereka menikmatinya, tanpa beban. Karena membutuhkan ruang yang luas, saat ini Cecilia membawa mereka keluar, untuk berlatih lari. Tanpa disangka, musuhnya dahulu yaitu Charlotte juga ada di sana. Alih-alih menanyakan kabar darinya, setelah mengetahui bahwa Cecilia melatih orang disabilitas berlari, dia langsung menyindirnya. Lagi-lagi dia mengatakan ke semua, bahwa sejak dulu Cecilia adalah pembawa sial. Tentu saja Cecilia bersedih, dan menceritakan apa yang sudah dialaminya selama ini. Mendengar itu, seluruh anggota tim tetap mendukungnya, karena Cecilia sudah membantu tim ini untuk bersatu kembali, dan itu bukanlah kesialan. Berbicara soal tim, mereka masih kekurangan satu anggota, yaitu Sergio. Paquito mengatakan, bahwa selama ini Sergio berada di yayasan sama sepertinya.
Karena selalu bersama Brian, Sergio akhirnya menceritakan masa lalunya. Dari soal tim basketnya dahulu, sampai dengan kakak yang selalu mengajaknya berbuat buruk. Mendengar itu Brian menceritakan bahwa dia juga memiliki kakak yang jarang menemuinya. Untuk menghibur, Sergio menggunakan kekuatan pikirannya untuk memanggil kakak dari Brian. Sayangnya setelah diberitahu, ternyata ibu dari Sergio yang datang ke sini. Dia memberinya bekal dan juga sepatu baru, karena hobi dari Sergio adalah berlari. Walaupun usaha sebelumnya salah sasaran, Sergio tidak menyerah. Lagi-lagi dia berkonsentrasi untuk memanggil kakak dari Brian. Tiba-tiba, orang sebelumnya datang. Kali ini yang datang malah Cecilia, yang langsung memberitahukan niatnya datang ke sini. Namun Sergio perlu memikirkannya lebih lanjut, apalagi dia sudah pernah membuat kesalahan fatal pada teman-temannya, yang beberapa masih menyimpan dendam. Walaupun belum pasti, langkah ini sudah membuat Julio sedikit lega. Malam ini dia ingin menemui Sergio langsung, dan membujuknya dengan perlahan. Tetapi tanpa disangka, dia terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Di saat itu juga, tiba-tiba Sergio menelpon. Dia membuat keputusan untuk bergabung, tetapi dengan satu syarat. Yaitu harus mengikut sertakan Brian ke dalam tim, karena dialah teman barunya di sini. Pues claro que sí. Trátelo mañana mismo. Cecilia langsung menerimanya, karena belum melihatnya secara langsung. Tentu saja setelah datang dia terkaget, tetapi harus menahan reaksinya. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dia mengajak Andy dan mengatakan semuanya. Olahraga yang akan diikuti tim ini adalah atletik, di mana Brian tidak akan pernah bisa melakukannya. Namun Andy memiliki pandangan lain, karena tidak semua harus dinilai begitu cepat, dan banyak hal terjadi di luar perkiraan kita. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba di luar menjadi ramai. Tanpa disangka, hanya dengan meminta maaf, teman-teman dari Sergio langsung memaafkan kesalahannya. Melihat itu Cecilia sadar, banyak hal tidak dia ketahui, dari hubungan orang seperti mereka. Bahkan Brian yang bergabung, langsung disambut hangat oleh mereka semua. Kini anggotanya sudah lengkap, sehingga latihan pun dimulai. Marin menggunakan video call, agar bisa ikut merasakan euforianya. Cecilia memberikan beberapa menu latihan, dan mereka melakukannya dengan senang hati. Perasaan seperti inilah, yang membuat Brian merasa bersyukur ada di sini. Estoy encantado, entrenadora. Gracias por confiar en mí. Bahkan dengan kursi listriknya, dia juga ikut berkeliling agar seperti teman-temannya. Dan setelah melakukan latihan berhari-hari, akhirnya mereka mengalami peningkatan. Namun tidak ingin berpuas diri, mereka pun terus melanjutkan latihannya di luar, terutama lari estafet. Untuk menghangatkan suasana, mereka juga saling bercanda, seperti menirukan gaya dari Sergio ketika diam berdiri. Brian yang semakin dekat dengan mereka, kini juga mengajari Sergio untuk bermain game sepertinya. Tidak ada yang menyadari, hal inilah yang nanti akan berguna bagi timnya. Saat ini, semua yang mereka lakukan berjalan dengan lancar. Kecuali Paquito yang sedang naik bus, tanpa sadar pikirannya teralihkan oleh gadis cantik, dan turun di tempat yang salah. Untung saja ada polisi baik hati menolongnya, dan mengantarkannya sampai tujuan. Melihat tim ini berjuang untuk mimpinya, Brian ikut tergerak, dan mendaftar untuk kompetisi di game yang dia mainkan. Namun dia tidak bersedih mengetahui dirinya ditolak, karena masih memiliki banyak teman berharga di sekelilingnya. Semua juga bersyukur, Brian menjadi bagian dari tim ini. Cecilia memiliki ide, untuk menambahkan nama Brian ke dalam seragam timnya. Ketika mereka kembali latihan, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang fokus berlatih. Brian langsung mengenali orang itu, karena dialah lawan tangguh di game yang sebelumnya dimainkan. Orang itu pun langsung teringat, dan terkejut melihatnya. ¿No serás Brian Nato? Ternyata di dunia game itu, Brian adalah salah satu yang terbaik, dan banyak orang mengaguminya. Saat ini orang itu mempersiapkan diri, untuk mengikuti kompetisi game, yang dimana Brian gagal mendaftar. Brian pun hanya bisa mendukungnya, dan berharap yang terbaik. Berbicara tentang dukungan, Sergio penasaran dengan keadaan Julio, dan ingin menjenguknya. Cecilia langsung mengantarnya ke rumah sakit, dan melihat keadaan Julio yang terbaring lemas. Melihat tatapannya, Sergio dan Julio saling merindukan satu sama lain.
Di kompetisi dia akan melakukan yang terbaik, demi memenuhi harapan dari Giulio. Pagi harinya ketika kompetisi itu akan berlangsung, mereka masih menunggu Sicilia yang datang terlambat. Ketika semua sudah siap dan akan berangkat, tiba-tiba ban mobilnya bocor. Kesialan seperti ini selalu datang di momen penting, sehingga Sicilia menyalahkan dirinya, karena membawa sial. Semua pun tidak memperhatikan, Sicilia sudah menghilang dari sana. Karena kartu anggotanya dia bawa, dan waktunya sudah akan terlambat, mereka pun akhirnya menyerah. Tiba-tiba Brian ditelepon seseorang, yang ternyata adalah panitia dari kompetisi game yang menolaknya. Karena suatu hal, tim rival sebelumnya tidak bisa datang, dan merekomendasikan Brian untuk menggantikannya. Tentu Brian menerimanya, mengetahui ini adalah kesempatan kedua untuk mengikuti kompetisi. Brian pun langsung mengajak mereka semua, dan mengajarinya. Game tersebut merupakan campuran, antara game di dunia maya, digabung dengan dunia nyata. Mereka semua akan menggunakan VR, dan bergerak seperti olahraga yang sudah mereka latih selama ini. Namun lagi-lagi, masalah datang menghampirinya. Kakak perempuan dari Brian datang ke yayasan, dan ingin menjemput dan merawat Brian sendiri. Kepala yayasan itu tidak bisa mencegahnya, kemudian memberitahukan lokasi dari Brian saat ini. Sebenarnya, Brian tidak ingin pergi bersamanya, karena harus melakukan sesuatu dengan timnya. Tetapi dia tidak berdaya, dan langsung dibawa pergi. Sekarang tim ini sudah tidak memiliki harapan lagi, dan ingin menyerah. Tiba-tiba mereka menemukan Sicilia terjebak di gudang, yang ternyata sebelumnya ingin mengambil dongkrak mobil. Mengetahui kompetisinya sudah gagal, Sicilia mengajak mereka semua untuk kembali menemui Brian. Mereka bahkan memakai penutup wajah, seperti penculik yang ingin beraksi. Lagi-lagi kesialan datang bertubi-tubi, yang kali ini mobilnya kembali mogok tanpa sebab. Di kesempatan itu Sergio ingin keluar sebentar, untuk buang air besar. Di waktu yang sama, saat ini Brian akan berpisah dengan yayasan yang dia huni selama ini. Melihat kesedihan yang terpancar, akhirnya kakak perempuan dari Brian memutuskan, akan menunda kepergiannya beberapa hari. Dengan ini mereka pun ikut senang, terlebih karena Brian bisa mengikuti kompetisi game yang diimpikan. Ketika di jalan, dia melihat mobil dari teman-temannya berhenti. Mereka membutuhkan kendaraan lain, untuk mengantarkannya ke tempat kompetisi. Paquito memiliki ide, berdasarkan pengalamannya. Dia meminta tolong pada polisi sebelumnya, yang tentu saja langsung mengantarnya sampai lokasi. Akhirnya mereka sudah tiba, dan melakukan registrasi. Namun setelah dihitung, ada satu orang yang tertinggal. ¿Dónde está Sergio? Ternyata, Sergio yang sedang buang air besar, ditinggal oleh mereka. Bahkan polisi yang melihat penampilannya langsung curiga, dan membawanya ke kantor. Karena harus tetap mengikuti kompetisi ini, Sicilia menyuruh Andy untuk segera menemukan Sergio. Sementara itu dia dan timnya akan berjuang di sini, dengan segenap kemampuannya. Kompetisi ini bernama Real Runner, di mana player terbaik dunia berkumpul di sini. Brian yang menjadi seorang kapten, memonitori jalannya pertandingan. Tanpa disangka musuhnya yang bernama Charlotte juga ada di sana, dan menjadi pelatih dari salah satu tim di sini. Tentu dia tidak akan membiarkan tim dari Sicilia, dan akan menghalanginya dengan segala cara. Sicilia tidak terintimidasi dengan itu, karena tugasnya adalah membuat tim ini percaya diri, untuk bisa bersaing dengan mereka semua. Di pertandingan pertama Roman maju sebagai wakil dari tim, dan memakai VR untuk melihat medan pertandingannya. Pada bagian ini mereka harus berlari, tentu menggunakan stamina di dunia nyata. Roman yang sudah berlatih, bisa mengungguli penantang lainnya. Tetapi dia belum mengetahui, di dalam permainan ini terdapat skill yang bisa digunakan, untuk memperlambat lawannya. Dan disinilah tugas dari Brian, untuk mencari skill yang sesuai, untuk mengembalikan Roman pada kondisi semula. Namun karena belum terbiasa, Roman melakukan kesalahan dan terjatuh. Dia masih mendapatkan kesempatan kedua untuk bisa kembali ke lintasan, tetapi harus menjalani pertandingan acak, yang ternyata tolak peluru. Antonio yang mendapat tugas itu, karena selama ini dia sudah melatihnya di dunia nyata. Tentu saja dia langsung berhasil, sehingga Roman bisa melanjutkannya.
Namun seiring berjalannya waktu, staminanya mulai habis, dan harus digantikan oleh Benito. Berbeda dengan lainnya, Benito malah berlari dengan santai. Brian sudah memikirkan hal ini, karena melihat kemampuan darinya, dia bisa mengumpulkan seluruh buff yang ada, bahkan sampai menumpuk. Bahkan trik ini mengejutkan para juri, karena belum pernah dilakukan player lainnya. Brian sebagai kapten, dengan cepat langsung menyingkirkan skill lain yang bisa menggagalkan rencananya. Para penonton takjub dengan kemampuannya itu, yang bahkan sudah menduduki peringkat pertama dari para kapten. Mereka harus terus berjuang, terutama untuk Andy, yang saat ini sudah menemukan Sergio di kantor polisi. Dia langsung membawanya pergi, tetapi hanya dengan menggunakan otopet, yang baterainya ternyata langsung habis. Tidak ingin membuang waktunya, Sergio ingin menuju ke tempat kompetisi, dengan berlari. Dia tidak memikirkan apapun selain tempat tujuannya, dan akan berjuang dengan seluruh kemampuannya. Di waktu yang sama, saat ini Juanma yang berlari sudah kelelahan. Dia bahkan dijatuhkan oleh kapten tim lawan, sehingga Jesus dan Paquito harus memainkan game tinju. Sialnya Paquito malah memukuli temannya sendiri, sehingga mereka berdua langsung kalah. Oleh karena itu Juanma dianggap gugur, dan tidak bisa dipanggil dalam pertandingan ini. Orang selanjutnya yang dipilih adalah Colantes, yang langsung tertabrak tiang dari buff yang muncul. Karena emosi dia menendangnya, yang akhirnya malah mendapatkan buff itu. Dengan poin yang dikalikan 5, akhirnya tim ini bisa kembali bersaing. Sayangnya orang yang menggantikannya adalah Paquito, yang selalu mencari masalah. Dia malah mengambil seluruh koin yang ada, yang akhirnya meledak dan gugur. Mau tidak mau, Sicilia kembali memainkan Jesus ke dalamnya. Saat ini mereka sudah sampai di tahap estafet, dan orang selanjutnya yang akan menerima adalah Roman. Mereka ada di tempat terakhir, sehingga harus menambah kecepatannya. Roman sudah melakukan yang dia bisa, dan harapannya itu kini dia berikan pada Manuel, sebagai pelari berikutnya. Manuel tidak boleh gugur di lari estafet ini, karena timnya hanya tersisa 2 orang. Walaupun belum merubah peringkat, dia melakukannya dengan baik, yang akhirnya menyerahkan tongkat itu pada Jesus lagi. Dalam permainan ini mereka harus tetap waspada, karena semua bisa berbalik, bahkan di detik akhir. Salah satu tim sudah kehabisan anggotanya, sehingga sebagai orang terakhir, sang kapten turun tangan untuk melakukannya. Melihat Jesus yang sudah kelelahan, Brian ingin mengambil buff untuk menaikkan poinnya. Tetapi rencananya itu dihalangi oleh kapten dari tim lain, sehingga Jesus menjadi sasaran empuk untuk dikeluarkan. Sayang sekali, perjuangan dari mereka sudah selesai di sini. Namun dengan keterbatasan fisiknya Brian tidak menyerah, dan ingin menjadi pelari terakhir. Tetapi panitia melarangnya, karena penggunaan alat seperti kursi listrik tidak diperbolehkan. Sudah merasa mimpinya hilang, tiba-tiba Sergio muncul di sana. Semua melihat secercah harapan, karena percaya, Sergio akan melakukan apa saja untuk timnya. Tanpa disangka, bukan dia sendiri yang berlari, tapi Sergio membawa Brian bersamanya. Sergio menyadari, bahwa Brian memimpikan bisa berlari seperti ini. Kini dia mengabulkannya, dan akan membantunya meraih kemenangan. Semua penonton melihat kejadian itu, dan bersorak untuk mendukungnya. Bahkan satu persatu lawannya juga berhenti, karena takjub dengan perjuangan itu. Kejadian seperti ini sangat langka, terutama menggerakkan hati semua orang itu tidaklah mudah. Bahkan kapten dari tim Charlotte juga ikut tersentuh, yang akhirnya dimarahi. Hanya Charlotte yang tidak rela, timnya kalah dari musuhnya selama ini. Tanpa malu dia ikut berlari, bahkan mendorong Sergio agar bisa menyalip. Sudah tidak tahan dengan kelakuannya, kapten dari timnya itu membuat Charlotte tidak bisa melihat. Semua mengira, bahwa Sergio dan Brian akan menang. Tetapi Sergio dengan polos malah membantunya, bahkan menjadi juara. Tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan, bahwa seseorang telah menemukan item paling langka di game ini. Item itu adalah simbol sportivitas, pengakuan bagi orang yang menghormati lawannya. Semua yang melihat merasa beruntung, menjadi saksi dari peristiwa ini. Otomatis tim dari Brian menjadi juaranya, karena mendapatkan pengakuan dari semuanya.
Sehari setelahnya, mereka mengadakan perayaan. Di sana Sicilia memberikan barang dari Sergio, yang dahulu tertinggal di tempat kerjanya. Ternyata yang dibawa adalah medali yang dia curi, dari kompetisi basket 2 tahun yang lalu. Akhirnya medali itu dia bagikan ke semua, yang membuat keinginan Paquito dari lama terwujud. Tentu kabar baik ini harus diberitahukan pada Julio, sehingga Sicilia ingin video call dengannya. Sayangnya yang mengangkat adalah perawat di sana, dan memberitahukan kabar buruk. Ketika timnya bertanding, Julio ikut melihatnya. Namun kondisinya memburuk, dan dia akhirnya meninggal. Semuanya bersedih, karena kehilangan orang yang paling mereka hormati. Selama ini Julio tidak pernah menyerah dalam membimbing, sampai tim ini bisa mewujudkan mimpinya. Penghargaan untuk Julio adalah, mereka akan terus menjalani hidup ini, sesuai dengan nilai-nilai yang dia ajarkan. Terutama persahabatan seperti ini harus tetap mereka jaga, dan film pun berakhir di sini. Dalam kehidupan, jangan terpaku dengan hitam dan putih saja. Kadangkala, ada situasi di mana kita harus membiarkannya, dan menemukan arahnya sendiri. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.